Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mr. Dani membahas tentang video pembelajaran matematika, membahas video edukasi dan video-video lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang video mengenai cara membuat aksi nyata di PMM, Platform Merdeka Mengajar. Nah, silakan kita langsung saja, Bapak Ibu sekalian yang sudah membuka Google atau Chrome. Di sini bisa langsung saja klik pelatihan mandiri, ya. Pelatihan mandiri. Nah, pelatihan mandiri atau daftar aksi nyata, atau misalkan sudah ada di situ, langsung ke topik, ya. Langsung ke topik. Nah, nanti Bapak Ibu scroll ini, saya masih menunggu validasi, masih ada waktu. Nah, di sini saya juga baru mendapatkan satu sertifikat, ya. Alhamdulillah sudah mendapatkan sertifikatnya satu. Nah, sekarang kita langsung saja ke praktek aksi nyata. Praktek aksi nyata di sini Bapak Ibu dipilih, ya. Nah, di sini kurikulum merdeka. Nah, di sini saya memilih menyebarkan pemahaman merdeka. Di sini mengapa kurikulum perlu berubah. Nah, di sini adalah yang aslinya adalah guru dan kepala sekolah. Aksi nyata, perencanaan rencana penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Di sini sasarannya bisa guru, bisa murid, dan bisa juga kepala sekolah. Nah, setelah kita coba rincikan, sudah masuk ke sini, kita rincikan apa saja yang kita perlukan. Yang pertama, rancanglah rencana penyebaran pemahaman. Maksudnya di sini Bapak Ibu sekalian, silakan membuat rancangan dulu dari materinya untuk mengapa kurikulum berubah. Nah, yang selanjutnya di sini komunikasikan pemahaman Anda tentang kurikulum dan mengapa kurikulum perlu berubah kepada sasaran tersebut, mau siswa, orang tua, misalkan kepala sekolah dan guru. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu silakan disimak. Pemahaman boleh ditampilkan melalui ragam media, presentasi, video, poster, lagu atau puisi dan lain-lain. Silakan bebas untuk kontennya. Nah, di sini mintalah refleksi umpan balik dari sasaran Anda dengan menggunakan cara Anda sendiri, mau itu buat dari platform atau platform dari Google Form. Nah, sekarang silakan. Nah, yang selanjutnya nanti Bapak Ibu buat umpan baliknya, nanti dimasukkan ke dalam satu file. Nah, yang selanjutnya unggah bukti dalam satu dokumen yang berisi, diingat ya Bapak Ibu, di sini dokumentasinya kegiatan penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Nah, di sini poinnya itu adalah 2 sampai 3. Lumayan ya Bapak Ibu, ya. Kalau misalkan tidak diunggah, ini nantinya poin Anda atau poin unggahannya tidak mendapatkan nilai. Nah, yang selanjutnya yang harus bukti unggahan yang selanjutnya itu hasil refleksi dengan audiens, dan poinnya itu adalah 4. Nah, lumayan ya, poinnya 4. Nah, untuk catatan diingat, aksi nyata dapat dilakukan secara kolaborasi, namun pendidik harus menulis refleksinya terlebih dahulu, deskripsinya masing-masing. Nah, setelah rinciannya sudah dipahami, nanti Bapak Ibu langsung saja di sini unggah file. Nah, di sini kita tunggu udah file. Kita unggah file, kita cari aksi nyata. Aksi nyata. Nah, di sini
aksi nyata. Kita cari dulu aksi nyata. Nah, kurikulum, aksi nyata kurikulum merdeka. Nah, setelah itu silahkan diupload ya. Bapak Ibu, silakan judulnya kita buat misalkan aksi nyata. Aksi nyata. Di sini topik 2 kurikulum merdeka. Atau misalkan boleh kita sampingkan di sini, bisa menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu dirubah, atau bisa di sininya bisa menyebarkan pemahaman kurikulum merdeka. Nah, ini untuk judulnya ya Bapak Ibu. Nah, setelah sudah mengenai judul, sekarang silakan ceritakan bagaimana penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu dirubah. Nah, silakan di sini disimak ya Bapak Ibu. Aktornya yang terlibat siapa? Misalkan aktornya. Sekarang ceritakan. Misalkan kita ceritakan bagaimana si aktor. Berarti sini aktor yang terlibat. Misalkan guru atau misalkan siswa, orang tua, guru, dan kepala sekolah. Kalau misalkan itu sasarannya, kalau misalkan sasarannya mau orang tua atau guru, nanti kepala sekolah yang kalau misalkan kepala sekolah ini silakan gak usah dimasukkan ya. Jadi aktornya yang terlibat ada siswa, orang tua, guru, dan kepala sekolah. Nah, sertakan alasan mengapa aktor tersebut. Sertakan juga alasannya. Nah, dari umpan balik nanti serahkan disertakan. Misalkan di sininya siswa, orang tua, dan kepala sekolah. Misalkan sertakan juga alasannya memilih aktor tersebut. Nah, dari salah satu ini boleh salah satu dipilih aktornya. Misalkan mau siswa, berarti siswa itu harus memahami, atau misalkan harus memberitahu kurikulum merdeka. Misalkan aktornya mau apa, misalkan di sininya adalah siswa, misalkan mau siswa, berarti aktor yang terlibat adalah siswa. Kalau mau siswa, kalau misalkan mau guru, berarti aktor yang kita sertakan. Kenapa si guru ini harus tahu pentingnya dari kurikulum merdeka. Nah, di sini misalkan siswa harus mengetahui tentang kurikulum merdeka supaya belajar di kelas lebih menarik. Nah, sekarang cara strateginya di sini, cara strategi yang dilakukan untuk menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum berubah. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Atau misalkan yang pertama caranya misalkan menggunakan misalkan di sini caranya menggunakan platform Google. Misalkan platformnya mau Google, misalkan Google Form atau Google Formulir ya. Di sini caranya menggunakan Google Formulir, menyebarkan pemahaman merdeka, kurikulum merdeka. Nah, di sini nanti untuk umpan balik nanti dimasukkan segini juga cukup ya.
Terus mengapa kurikulum perlu berubah? Misalkan kurikulum perlu dirubah, ya, ini udah. Nah, misalkan di sini ada lagi hal apa? Hal yang Anda pelajari dari kegiatan ini. Bagaimana perasaan Anda melakukan praktek project ini? Misalkan itu dari deskripsi dari kalian, ya, dari teman ibu, bapak ibu ke kalian yang mau mengunggah atau mau membuat aksi nyata. Berarti itu deskripsinya tergantung dari diri sendiri. Misalkan perasaannya senang, sangat senang, dan menantang untuk membuat project ini. Nah, project ini misalkan menantang dari apa? Dari misalkan pemahaman merdeka mengajar, maaf ya, berarti kurikulum merdeka. Hal apa? Hal baru yang Anda pelajari. Hal baru. Sekarang hal baru apa yang pelajari saat melakukan project ini? Silakan ungkapkan, ya. Di sini silakan diungkapkan untuk refleksinya hal baru apa. Misalkan di situ untuk refleksinya hal baru yang Bapak Ibu pelajari apa dari modul ini, ya. Terus apakah rencana yang akan Anda lakukan setelah project ini? Nah, itu dari diri sendiri. Apa rencananya untuk ke depan, Bapak Ibu? Nah, setelah kalau sudah beres, ya Bapak Ibu, setelah udah beres, silakan nanti centang dan simpan atau kumpulkan. Nah, terima kasih. Sampai sini, semoga bermanfaat. Kalau ada kata-kata salah dan tidak berkenan di hati Bapak Ibu, di sini saya bukan mengajari, saya cuman memberi informasi atau memberi pemahaman yang saya dapati, ya, sebagai memiliki ilmu yang saya dapati di sini. Nanti Bapak Ibu silakan deskripsikan hasil diri sendiri dan refleksikan hasil diri sendiri, ya. Jadi jangan fokus ke seperti ini, ya Bapak Ibu, ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.